Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solo, yang kita hormati Bapak Kasupak beserta Bapak Kasih, yang kita hormati bapak-bapak dan ibu-ibu pejabat fungsional dan struktural, seterusnya bapak-bapak, ibu-ibu ASN jajaran kantor Kemenak Kabupaten Solo, tentu kita semua yang hadir dalam kesempatan ini. Kembali kita persembahkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan izinnya dalam suasana cuaca yang cukup sejuk, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, nikmat iman, nikmat terbesar yang dicurahkan Allah kepada kita sampai hari ini. Alhamdulillah, kita dapat hadir berkumpul di aula ini dalam rangka untuk memperbanyak amal ibadah kita, dalam rangka menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap dan berdoa semoga apa yang kita lakukan ini betul-betul bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita doakan kepada Allah, kiranya tercurah buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Kasubag, Bapak Kasih, pertama tentu izinkan kami menyampaikan sedikit kronologis tentang kegiatan kita hari ini. Sebetulnya Pak, mohon izin kok ditanya ke kami untuk menguraikan tafsir, kami tidak sanggup Pak. Tapi karena hari Jumat kemarin tanggal 22 Agustus itu langsung ditunjuk oleh Budan Pak Guru Wawak. Penunjukan langsung kalau dalam proyek itu kan PR tanpa tender. Ikut tender kan masih ada kesempatan untuk istilahnya membuat proposal sedemikian rupa, tapi kok PR penunjukan langsung dari guru gitu. Nah sekiranya tidak kita terima PR dari guru, tentu lah itu akibatnya tidak terima. Jadi harapan kami tentu dengan penyampaian nantinya, karena ini menghormati guru kita, mungkin kita tukar skeptik judulnya khusus hari ini Pak Subak. Jadi hari ini judulnya uraian ringkas tentang surah Al-Zalzalah tadi. Memang patokan kita sesuai dengan arahan dari guru juga, kita pastil kita usulkan surah Al-Zalzalah Bapak Gua apa? Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Asril tadi, bahwa kajian kita pada hari ini tentang surah Al-Zalzalah. Ada juga dalam Al-Quran kita surah Al-Zalzil ya Pak ya. Tapi intinya itu terletak pada surat yang ke-99 dalam urutan Al-Quran. Cuman ada perbedaan pendapat ulama, apakah ini surat Makkiyah atau Madaniyah. So kita lihat kalau dalam Al-Quran terbitan Kemenak, itu surah Al-Zalzalah ini tergolong kepada surat Madaniyah. Tetapi kita lihat dalam tafsir Al-Azhar kalangan Buya Hamka, itu beliau mengatakan bahwa ini Makkiyah. Tapi terlepas dari itu, kami kira itu tidak perlu menjadi perdebatan bagi kita Pak Subak. Tapi semua sepakat surah Al-Zalzalah ini terdiri dari 8 ayat, ayat 1 sampai 8 itu sepakat. Itu pertama dari segi surahnya Makkiyah atau Madaniyah tadi. Kemudian berikutnya juga dapat kami sampaikan kepada kita bersama sebelum kita masuk kepada bahasan per ayat, mungkin barangkali secara global saja nanti Pak Subak. Dari segi asbabun nuzul surah Al-Zalzalah ini kita coba mencari juga di semacam ChatGPT gitu Pak Subak.
Ada dua versi asbabun nuzul surah Al-Zalzalah ini. Versi yang pertama dari Abi apa namanya dia? Kecil petang ya. Mengatakan bahwa kekhawatiran sekelompok orang tentang amal-amal mereka yang hanya sedikit. Jadi yang beramal amalku sakit, apakah amal yang sedikit ini bernilai pahala sisi Allah? Ada balasan nanti tidak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kekhawatiran seperti itu bagi sebahagian orang ketika itu, amal sakit no, tidak ada yang berbuat, naiklah ada catatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seperti itu. Nah, berawal dari pertanyaan seperti itu, maka turun ayat ini, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sakit bana amal tetap ada balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Kemudian dari versi kedua ada untuk semacam keadilan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya dengan memperlihatkan atau membalas amal yang baik, otomatis juga ada membalas dan memperlihatkan amal yang tidak baik. Itu versi keduanya. Sebab dari Mujahid kalau seperti itu menyampaikan kekhawatiran para sahabat tentang amal-amal yang tidak baik. Mungkin kami kira itu termasuk kekhawatiran kami secara pribadi Pak Subak. Kami menyadari memang betul amalanku banyak sebetulnya banyak dosa kesalahan awal. Tapi setidaknya setiap waktu, setiap saat kita berusaha mencoba untuk menjadi orang-orang yang terbaik, untuk berusaha memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bapak dan Ibu dari segi asbabun nuzulnya. Dimana panjang Pak. Kemudian dari segi ayatnya, yang pertama kita sampaikan auzubillahi minasyaitonirrajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu ketika iza ini kita lihat dalam i'rabnya itu zaraf zaman. Di zaraf zaman itu kemudian zulzilatul ini fi'il madi mabniun lil majhul. Itu bahasa. Jadi fi'il madi mabniun lil majhul. Jadi kalau bahasa Indonesia di majhul itu di. Berarti apabila bumi itu diguncang dengan seguncang-guncangnya, itu mengartikan. Buat kenapa Adi lupa mengartikan bahasa iman? Iman itu meyakini dengan seyakin-yakinnya. Imam payah menerjemahkan suatu bahasa atau bahasa Indonesia. Tidak pas mana sebetulnya itu. Meyakini dengan seyakin-yakinnya. Jadi kalau saya ikut bumi diguncangkan dengan seguncang-guncangnya. Sebetulnya kita mungkin tidak bisa membayangkan bahwa bumi itu berguncang dengan seguncang-guncangnya. Kenapa? Sebagai contoh Bapak dan Ibu, ketika sekitar tahun 1942, cerita dari kakek dan nenek Bapak, ketika itu terjadi gempa yang cukup dahsyat ketika itu di Sumatera Barat. Saking dahsyatnya sebagai salah satu contoh, di samping bangunan banyak yang rusak, banyak yang roboh, pohon-pohon bertumbangan. Ada satu kisah menarik Pak. Ada satu rumah di bagian keluarga kami juga. Ada dalam satu rumah itu ada anak bayi sedang dibuai dalam ayunan. Bayi itu bayi kembar, polisi keduanya. Mungkin kisaran umur sekitar 8 bulan, terus pokoknya masih dibuai. Nah, menggambarkan dahsyatnya gempa ketika itu, yang bayi dalam buai itu yang satu terlempar ke arah utara, kalau ujung mungkin, yang cilik terlempar ke arah barat. Itu saking dahsyatnya gempa ketika itu di samping bangunan-bangunan rusak. Sehingga beberapa tahun setelah itu ada semacam catatan tersendiri bagi ingatan orang-orang tua Pak, maka gempa itu menjadi patokan. Misal batu kawan sama ganda, labara umur ketika itu umur kan jadi banar Pak, dapat catat dia kelahiran itu gini. Tapi kalau Pak Yamin jadi kelahiran aku tanggal sekian, di kakak tanggal sekian, cocok sampai SK. Kalau kan indah, kita takut sih. Sehingga kalau kata muncul kawan, ketika kamu kadang pandai mana, ada mengecil lah pandai mana yang. Siapa ganda? Di kabinet itu apa Pak? Itu Pak. Jadi kadang kalau saya itu kan gengsi gitu. Semacam itu dari itu tidak patuh sekarang itu semacam itulah gitu. Jadi kalau gengsi model-model model rezeki kan, itu patokan. Lah pandai madoyang. Kalau pandai madoyang kisaran di kampung itu sekitar 6 atau 7 tahun. Sedang pandai landai istilah kampung itu Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin dia bertanya, oh ketika itulah pandai mana?
Lah pandai mantan nasi ke sawah. Kok lah pandai mantan nasi ke sawah? Dulu kan mantan nasi ke sawah itu mengkondisi rezeki jadi siapa tak masuk. Kalau pandai mantan nasi ke sawah itu lagak gantang pada madu ayam. Bagus itu. Nah pertama nasi itu berletak di tampek di baskom mungkin basusun sedemikian rupa tapi basusun tinggi-tinggi gitu. Baju itu di kepala tuh sekira nak pandai menjual pun satu. Nak pandai jadi makan di buah pak sawah lain. Itu yang pertama pandai menjual. Nah kedua dah jarak dari rumah ke sawah itu cukup jauh tuh. Nah ketiga sawah seorang harus dibedakan. Mas sawah mas orang. Maksudnya tingkat usianya kalau lah pandai mantan nasi ke sawah Allah agak diatin madu ayam. Jadi memang ketika itu gempa tadi itu patokan di ketika kampung lah pandai mantan nasi ke sawah. Di sebagai gambaran bahwa ketika itu terjadi gempa itu baru gempa goyangan yang belum seberapa. Gempa. Kembali kita lihat mungkin zaman-zaman yang agak kakinya tahun 2004 kalau nggak salah di bulan Desember. Jadi gempa dan tsunami di Aceh. Nah itu mungkin bagi sebagian iya mungkin lah harus kesete. Ini lah iya ya. Ada tahu aja deh Pak. Barang jadi tahun berapa? Ini lah iya deh. Jadi seperti itulah kejadian lah seperti dahsyatnya malah makin ketika itu orang takut untuk tinggal berumah bermisili kaki-kaki pantai mencari efeknya. Itu baru sebagian kecil. Dan yang agak terakhir 2009 di Padang yang terkenal dengan G30S. Tapi sampai situsnya gempa 30 September. Hari kalau salah ketika itu hari Rabu sore. Jadi kita bayangkan Bapak dan Ibu, baru sedemikian rupa guncangnya bumi oleh Allah, lah seperti itu awak manusia kacau menghadapi. Nah apabila misalnya diguncang dengan seguncang-guncangnya, kalau menurut kalau menurut dalam tafsir diguncang itu artinya memang bergetar dari bawah. Bumi itu bergetar dari bawah. Kalau kita lihat Bapak dan Ibu bahasa sederhana, kalau diguncang itu bayangan awak ibarat waktu ketek-ketek lu kita main ludo atau main bola tangga. Kan dari itu kita masuk kawan, yuk kita guncang. Apalagi kalau untuk ludo syarat untuk keluar di benteng, kamu kan sampai 6 lah. Menguncang tuh memang diguncang cak tatang pun guncang nih. Malah artinya Bapak dan Ibu sebetulnya tentang masalah hari kiamat atau guncangan itu bukan hanya dalam surat Al-Zalzal saya. Kalau salah itu kalau salah nanti tolong dikoreksi Pak Subak. Dalam surat Al-Waqiah surat ke-56 ayat yang keempat, idza rujjatil ardu rajja, kan itu guncangan juga ada ya, diguncang juga gitu. Kemudian ada surat Al-Baqarah mungkin ayat yang ke apa ya? Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Kan tak terbayang dah Bapak dan Ibu. Gunung Tanang, Gunung Kerinci, Gunung Tempo di Jambi, Gunung Rinjani, Gunung Leletobi lagi-lagi. Nah, sampai ke situ gunung itu berterbangan sebagai kafe yang diambil. Jadi itu betul-betul menggambarkan tentang betapa dahsyatnya nanti bumi itu diguncang. Tak ada basuh-suh kasus-kasus yang berceritakan tadi. Meskipun bagi Yon kadang-kadang bentuk-bentuk kecil sampai dulu itu saja. Kalau bagi nenek mungkin nenek-nenek Yon pasangan, Yon pernah tinggal sampai dulu di kawan. Nah 2000 Yon tanya dulu nanti pada kan Yon lahir. Nah Yon tanya. Itu Bapak dan Ibu dari segi yang pertama, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kemudian yang keduanya, wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi mengeluarkan, kalau bahasa awaknya, segala yang terkandung di dalamnya. Dan satu tafsir lihat itu bumi mengeluarkan mayat-mayat itu bukan itu tabongka. Malah dia lain menyatakan isi perut bumi itu sampai lah. Barang tambang, batu bara, amis, kan luas apa sih? Dan ketika itu tak ada orang perlu amin. Tak tahu orang belum buat itu lain. Malah orang ketika itu berkata, wa qala insan malah, kata insan malah aiko. Mungkin kalau pas di kampung Pak Men, what happened? Nah, itu seperti itulah. Jadi kan, nah, artinya kita kan menggambarkan kira-kira seperti itu. Saking herannya manusia, kenapa? Karena belum pernah terjadi yang seperti itu. Itu herannya, tahu namo sih. Aiko nalang.
Akhirnya kau hasilnya kira-kira dalam bapak saling lah dalam suasana yang sangat kacau balau. Jadi bagi gua juga. Waktu lagi bisa memakan buat apa? Dia berikutnya. Yauma izin tuhadditsu akhbaraha. Bahwa pada hari itu tuhadditsu akhbaraha. Bumi itu mengabarkan atas perintah Allah menyatakan seperti itu. Itu orang-orang heran, Pak, kok meneliko bumi kini sementara selama itu tenang-tenang saja. Pak, boleh Pak? Ini banyak sudah aja lah. Hadis akhbaraha. Memang bumi seperti itu karena mendapatkan perintah dari Tuhannya. Sebab bumi kalau tidak mendapat perintah bapak dan ibu, itu gini tenang-tenang saja. Tak ada perintah itu seperti itu. Makanya yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha yauma idzin yashdurun nasu ashtata. Maka pada hari itu ashtatan dalam salah satu tafsir banyak itu Pak berkelompok. Nah, lihat itu dikumpulkan manusia itu berkelompok-kelompok. Dalam kalimat lain juga dikatakan manusia itu dikumpulkan dalam dalam berkelompok-kelompok tadi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Itu baru sampai kayak itu. Maka barang siapa yang berbuat kebaikan meskipun hanya sebesar biji zarrah. Di zarrah itu mungkin dalam penafsiran sulit Pak. Ada mengatakan sebesar debu, ada yang mengatakan sebesar atom, ada yang mengatakan sebesar ion dan sebagainya. Tetapi mungkin satu kata kunci yang bisa kita ambil Pak, bahwa mungkin zarrah itu kita artikan memang kecil sekecil-kecilnya. Memang mungkin tidak bisa dilihat dengan kasat mata, memang membutuhkan alat untuk melihat yang zarrah. Tetapi intinya adalah meskipun sebesar zarrah tetap akan dibalasi dan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di sisi sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Keburukan, kejahatan, hal-hal yang tak elok mungkin yang pernah awak lakukan itu kan tetap juga nanti diperlihatkan. Mungkin ada beberapa hal yang menarik yang bisa kita tarik Bapak dan Ibu. Yang pertama, kenapa dalam ayat ini Allah menyatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, yang kebaikan dulu, bahwa tidak keburukan dulu. Itu mungkin perlu kita kaji juga, tapi setidaknya kami kira barangkali karena Allah lebih melihat mengutamakan itu. Pertama itu memerintahkan kepada kita untuk kebaikan, berbuat kebaikan. Tapi karena kita manusia, unsur baiknya ada, unsur jahatnya juga ada. Memang sudah merupakan fitrah kita. Apalagi manusia sering pelupa. Mau takkan apa tapi mendatangi itu apa Pak? Wa ma sumiya insana illa linisyadi wa ma sumiya qalbu qalban illa litaqallubihi. Gitu Pak. Tapi setidaknya dikatakan manusia itu memang karena pelupa. Arti al-insan itu memang lupa nisya ya. Kan dari asal kata itu Pak, kamu itu kan. Jadi artinya memang itu artinya lupa. Nah, sebaik-baik manusia tadi yang lupa tadi, yang kembali untuk berbuat kebaikan. Makanya dalam doa kita di sujud itu kan, coba itu Nabi Kristi, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Minta seperti itu. Memang yang namanya hati itu bolak-balik itu, makanya kadang orang dalam menyampaikan statement, dalam aku jangan terlalu istilahnya terlalu nggak karibana gitu. Pokoknya indah Pak, apa indah? Nah, seperti itu. Tahu sudah itu apa aja. Nah, indah tadi terjadi yo. Gitu. Tadi pasan taksi tantangan sudah Pak. Di istilahnya mana moderasi di situ bisa masuknya gitu. Tidak boleh terlalu ekstrim kan ekstrim ini. Tapi hati itu tidak bisa kita tidak bisa kita manako. Pokok hati itu bahasa seperti itu. Tapi tidak bisa seperti itu. Itu kira-kira mungkin Bapak dan Ibu yang bisa kita sampaikan mengenai dengan terkait surat Al-Zalzalah ini.
Cuman mungkin tambahan sedikit sekaitan dengan yang sudah dikisahkan dalam ayat ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang dahsyatnya hari kiamat itu yang pasti akan datang. Tentu datanya kita tidak tahu kapan. Tentu yang terpenting bagi kita masing-masing untuk mempersiapkan bekal. Bekal awak sebanyak-banyak mungkin awak persiapkan menghadapi hari akhir itu. Kadang si Rizky untuk baik ke bangko seperti bawa bekal kan. Misalnya barang kayak isu ke bangko pasti bawa bekal. Pulang kemarin bawa itu Pak. Rizky sudah pernah buku, tetap dulu bekal kemarin dibuka bekal. Jadi kalau misalnya Pak ada sini isu, main-main dapat karuan misalnya. Sekitar jam-jam setengah kan ada. Insyaallah takut ya. Ada macam-macam nanti. Itu artinya menggambarkan kita akan berangkat dari jarak yang cukup dekat. Kita membawa bekal. Kan kami tagang tuh Pak untuk kemarin besok kita di bawah itu. Tapi mungkin memang ibu tuh mungkin mama. Benar tak ada. Nanti Senin Pak kasih kontrak nanti Senin datang kan. Jadi mempersiapkan itu, kemudian bekal tadi masing-masing kita sudah tahu. Tapi mungkin kata kunci saya kami sampai di situ pantun dari Pak Yodri Popian. Dari Sariat Kartinari lurus jalan ke Kubang Duo karena hidup raso kamati pataguh iman di dalam dado. Pertama sih ajar bu nak duo bantu saya Pak itu mungkin panjang ame dirandang mengojilatan dirandang di basah jangan baribu baca datang iman di dado di lapeh jana. Mungkin itu mungkin pesan beberapa kajian singkatnya Pak, mungkin kajian tafsir itu tidak sampai maka ke situ. Mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan. Kok ada yang benar itu datang dari Allah, yang kurang itu datang dari kami. Jadi mohon maaf Pak Ibu, sekali lagi terima kasih atas semuanya. Budan kita sama dengan Budan yang kita dari Budan telah melaksanakan, PPL dari Budan telah melaksanakan. Mudah-mudahan Budan berkenan untuk itu yang berada. Mohon maaf atas segala kekurangan Budan. Bapak coba mungkin kita tutup dengan membacakan alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.